Halo, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Selamat pagi Pak Terima Taufiq. kasih kepada para peserta yang telah bergabung. Sambil menunggu peserta lain, perkenalkan saya Firl Bakri sebagai pembawa acara eh, kelas kali ini pada pagi hari ini. Yang akan membuka acara kuliah penyegaran model-model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru pada hari ini Senin 27 Mei 2024 yang akan berlangsung dari pukul 10. Ini kita sudah lewat, mohon maaf, sampai jam 11.30 nanti. Sebelum memulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber yang telah hadir dan siap berbagi ilmu, Bapak Dr. Rusman MPD. Beliau selain penulis produktif, beliau juga dosen pengembangan kurikulum Pascasarjana, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi, Pak. Kemudian juga dengan total peserta yang masuk, sudah mendekati 30% dalam Zoom ini, maka saya informasikan bahwa link pendaftaran telah kami tutup pagi tadi dan tercatat sudah ada 98 pendaftar telah masuk. Namun yang masih bergabung 20 peserta, 21 peserta untuk kali saat ini. Buku model-model pembelajaran yang berisi 434 halaman dan dijual seharga 130.000 oleh Bapak Dr. Rusman telah dipesan kurang lebih 23 orang untuk saat ini. Dan untuk teman-teman dan juga sahabat yang ingin memesan, boleh tanya-tanya lebih lanjut bisa hubungi narasumber kami. Dan kami info juga bahwa buku bestseller pendidikan ini bisa didapatkan pada toko buku terdekat dan eh, di kota-kota Anda juga ada. Harapan terbesar kami tentunya dari penerbit PT Raja Grafindo Persada selain dapat berbagi ilmu yang bermanfaat bagi semua yang ada di sini khususnya mahasiswa pendidikan, tetapi juga dapat eh, mensukseskan serta melancarkan pembelajaran pada semester ganjil tahun 2024 yang akan segera dimulai nanti. Hadirin peserta webinar, acara ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu penyampaian narasumber dan juga diskusi yang akhir juga akan ada sesi tanya jawab, di mana eh, akan ada hadiah buku promosi untuk tiga penanya terbaik pilihan moderator. Sebelum kita lebih lanjut lagi memulai kegiatan ini, berikut saya jelaskan terlebih dahulu tata cara yang perlu dilakukan dalam kegiatan ini. Pertama, ya, baik, untuk akses masuk bagi peserta dibuka 30 menit sebelum acara dimulai, yaitu pada pukul 9.30 tadi, waktu Indonesia Barat, lalu lintas peserta akan ditutup setelah 30 menit acara berlangsung pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Peserta yang terlambat hadir dipersilahkan mengakses YouTube live kami yang sudah disediakan linknya. Dan untuk nama akun dengan format nama instansi saat bergabung di Zoom pada saat ini. Pada saat sesi penyampaian materi, peserta tidak diperkenankan untuk open mic atau mencoret-coret layar materi serta melakukan interupsi. Dan yang keempat, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat, box Zoom atau YouTube dengan format nama, asal daerah, instansi, dan pertanyaan atau klik option raise hand yang dijawab oleh narasumber peserta dimohon untuk klik lower hand. Peserta juga bisa mengisi presensi dengan nama yang benar agar penulisan pada sertifikat juga benar. Sertifikat diberikan kepada yang mengisi presensi. Link akan ditutup bersamaan dengan usainya webinar pada kali ini dan dikirim paling lambat H+7 pelaksanaan webinar sampai melalui email kepada teman-teman semua. Dan yang kelima, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar
Mungkin itu saja kurang lebih yang bisa kami sampaikan dan salam sukses untuk semua. Waktu dan tempat kami serahkan ke Ibu Dela Emilia MPD selaku dosen Teknologi Pendidikan FIP Universitas Pendidikan Indonesia. Dipersilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Khairul Bakri untuk pembukaannya. Selanjutnya insya Allah akan dipandu oleh saya ya, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan mahasiswa dalam konteks untuk penyelenggaraan webinar atau kuliah penyegaran ini terkait dengan model pembelajaran inovatif untuk pengembangan guru profesional. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Dela Amelia, eh, salah satu dosen program studi teknologi pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dan saya juga merupakan member atau anggota dari Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia yang insya Allah hari ini akan memoderatori sesi webinar kita pada hari ini terkait dengan kuliah penyegaran kembali mengenai model-model pembelajaran inovatif, yang mana pada hari ini insya Allah kita akan mendengarkan beberapa materi ya terkait dengan model-model pembelajaran inovatif yang alhamdulillah hari ini akan diisi oleh salah satu dosen di program studi kami. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya siapa yang akan mengisi materi pada hari ini. Yang pertama, eh, beliau adalah Dr. Rusman MPD. Beliau merupakan dosen di program studi teknologi pendidikan dan juga pengembangan kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau merupakan lulusan dari S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, kemudian S2 dan S3 yaitu di pengembangan kurikulum UPI. Saat ini beliau menjabat sebagai salah satu dosen di program studi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Selain bertindak sebagai dosen, Bapak Dr. Rusman juga merupakan dosen penuntun atau patun di Sesko AU Lembang sejak tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian beliau juga bertindak sebagai Gadik Pusdikmin Mabes Polri Gede Bage dari tahun 2008 sampai saat ini. Kemudian apabila Bapak Ibu mengenal kurikulum nasional atau kurikulum merdeka, nah beliau merupakan ketua tim penyusun naskah akademik kurikulum merdeka Puskurjar Kemendikbudristek pada tahun 2020 sampai 2021. Kemudian beliau juga penyusun naskah akademik pembelajaran tematik terpadu Kemendikbud tahun 2015-2016 dan juga tim pengembang kurikulum 2013 Kemendikbud tahun 2010 sampai dengan 2012. Bapak Ibu sekalian, Bapak Dr. Rusman selain bertindak sebagai dosen, akademisi dan juga praktisi, beliau juga sempat mengisi beberapa jabatan fungsi jabatan struktural yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pertama, di tahun 2015 sampai dengan 2020, beliau merupakan ketua program studi S2 dan juga S3 pengembangan kurikulum. Kemudian di tahun 2011 sampai 2015, beliau juga bertindak sebagai ketua program studi teknologi pendidikan Departemen Poltekpen FIP UPI, dan juga di tahun 2007 sampai dengan 2011 beliau menjabat sebagai sekretaris jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, dan di tahun 2018 sampai tahun 2022 beliau bertindak sebagai ketua HIPKIN wilayah Jawa Barat, dan juga di tahun 2020 sampai 2022 beliau bertindak sebagai Ketua Penjamin Mutu Prodi Pengembangan Kurikulum SPS Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah di sini Bapak Dr. Rusman sudah hadir bersama kita di Zoom meeting ini dan juga di YouTube channel dari Raja Ravindo Persada. Selamat siang Pak Rusman. Selamat siang, Ibu Dela, semuanya. Bagaimana Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, senang bertemu dengan Pak Rusman lagi di kuliah penyegaran hari ini, ya, yang mana insya Allah pada hari ini kita akan mengupas tuntas ya dari buku yang Bapak terbitkan, yaitu berjudul Model-model Pembelajaran Inovatif untuk Pengembangan Guru Profesional, yang mana kita tahu model-model pembelajaran ini merupakan salah satu ya atau acuan yang bisa kita gunakan dalam menyelenggarakan pembelajaran. Dalam artian di dalam pembelajaran itu kita mengenal istilah pendekatan, model, metode, dan juga teknik. Dan di buku ini Pak Rusman menceritakan ragam model pembelajaran inovatif yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai guru untuk membantu pembelajaran dan juga yang bisa dipelajari oleh mahasiswa ya agar memiliki pengetahuan teoritis dan juga praktis tentang bagaimana menyelenggarakan pembelajaran sehingga pembelajaran itu memiliki sintaks yang runut. Pak Rusman hari ini sudah siap untuk menyampaikan materi, Pak?
Insya Allah Ibu Dela. Siap. Oke, baik, tidak membuang waktu lagi ya Pak ya. Kita langsung saja dengarkan penyajian materi dari Pak Rusman terkait dengan kupas tuntas atau kuliah penyegaran terkait dengan model-model pembelajaran inovatif untuk pengembangan guru profesional. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Rusman. Mangga Bapak Ibu sekalian, nanti apabila ada pertanyaan ya silakan dituliskan di kolom chat atau nanti bisa kita buka di sesi tanya jawab apabila sulit untuk menuliskan di kolom chat terkait dengan materi yang disajikan oleh Bapak Dr. Rusman. Mangga dipersilakan Pak Rusman. Baik, terima kasih Ibu Dela Amelia atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada PT Raja Garpindo Persada ya yang sudah gagas acara webinar ini ya, penyegaran perkuliahan terkait dengan buku yang saya terbitkan ya. Itu saya nulis tahun 2010 gitu ya, cetakan pertama itu. Dan alhamdulillah hampir tiap tahun kita cetak ulang itu. Oh ya, alhamdulillah. Dan sebenarnya Amin. untuk bisa menyampaikan model-model ini, Ibu Dela 1 semester ini. Ya, kebetulan di Prodi Tekpen itu ada Benar Pak, mata satu kuliah semester. model-model pembelajaran ya. Itu saya mengajar hampir 15 tahun model-model pembelajaran ya. Dan itu waktunya ya 1 semester ini. Tapi hari ini saya hanya 1 jam ya. Mungkin saya akan mengambil poin-poin pentingnya saja terkait dengan model-model pembelajaran ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas berkat, rahmat, ya hidayah, inayah dan ridhonya kita hari ini bisa berkumpul ya dalam rangka kuliah penyegaran webinar model-model pembelajaran ini. Mudah-mudahan ini masuk dalam thalabul ilmi ya, dalam rangka mengupgrade diri menjadi pendidik atau guru yang profesional. Karena terus terang aja jadi guru yang profesional tidak mudah ya. Mengapa saya bikin buku ini? Ini juga dalam rangka menuju guru yang profesional. Guru yang profesional salah satunya harus bisa menyampaikan materi pelajaran. Nah, cara menyampaikannya itulah yang disebut dengan metodologi. Ya, di dalamnya ada model-model, ada pendekatan, ada strategi, ya, metode, teknik, bahkan sampai taktik itu. Ya. Itu harus dikuasai ya. Jadi seorang guru kalau tidak memahami model-model, metodologi, strategi, ya tidak akan efektif, tidak akan profesional jadi guru gitu ya. Karena metodologi itu kan cara ya. Model, strategi pendekatan, metode itu kan cara. Kalau dalam beragama itu syariat itu. Ya, di agama itu kan ada syariat, ada hakikat, ada tarekat, ada marifat. Nah, tarekat itulah metodologi, cara, ya, teknik. Jadi beragama juga pakai cara. Ya, tidak bisa kita agama cuma syariat saja. Nggak nyampe ke Tuhan itu. Ya, doa kita nggak dikabul itu kalau kita syariat saja. Artinya kalau kita ngajar tidak pakai metodologi ya tidak sampai materinya kepada siswa gitu. Harus pakai itu. Ya makanya menurut saya penting sekali nih ya model-model pembelajaran ini untuk dipahami oleh eh, seorang guru ya atau calon guru yang akan menjadi pendidik ya, menjadi pelatih dan juga menjadi pembimbing bagi anak-anak didik kita sebagai SDM yang unggul ya. Terang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya sambil share screen ya. Oh ini belum bisa share screen ya. Punten Pak Pak Ahmad, Bakri atau Pak Khairul Bakri, saya belum bisa share aha, screen. Pak Khairul Bakri. Mungkin bisa Baik Pak, di baik, baik Pak, baik Pak. switch dulu untuk hostnya ke Pak Rusman sehingga Pak Rusman bisa share screen Bisa jadi kok atau host. co-host menjadikan Pak Rusman co-host.
Alhamdulillah udah bisa. Ya, sekarang sudah bisa, Pak? Ah, ya. Udah, oke. Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah muncul, Pak. Sudah kan? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya mengatakan bahwa Indonesia itu ya masih belum beruntung ya dilihat dari segi SDM. Ya. Kualitas pendidikan Indonesia ini masih di bawah ya ternyata. Nah ini kan ada permasalahan ya di dalam bidang pendidikan gitu ya. Nah mungkin ya salah satu penyumbangnya ya yang akan kita sampaikan hari ini yaitu bagaimana kita bisa menerapkan ya berbagai model, strategi, pendekatan, metode untuk kegiatan pembelajaran. Supaya apa? Ya supaya anak didik kita jadi SDM yang unggul gitu ya. Nah kata saya PR kita cuma dua lagi kok Bapak Ibu sekalian ya. Saya sering mengatakan bahasa saya baik di S1, S2, S3, kata saya PR kita cuma dua lagi. Rubah SDM Indonesia ini dari penonton jadi pemain, di pelaku gitu. Rubah SDM kita dari pemakai jadi pembuat. Selesai itu ya. Jadi kalau kita sudah jadi pelaku, jadi pemain, kita ambil tuh semua kekayaan kita, jangan nyuruh negara lain, akan jadi negara yang luar biasa, kaya raya. Dan kita harus mencoba membuat, ya jangan make terus. Kalau kita make terus ya kita nggak bisa kaya, nggak bisa hebat ya Indonesia. Kita rubah ya jadi pembuat. Untuk hilirisasi Pak Jokowi itu. Ya, ya. Kita harus dibuat di sini, jangan dijual mentah. Kalau dijual mentah ya kita tidak bisa jadi negara kaya ya. Semua SDA kita dijualnya mentah. Nah itu kita rubah ya. Siapa yang bisa merubah SDM kita supaya unggul ya pendidikan. Ya. Nah di dalam pendidikan itulah ada penyampaian, ya, ada metodologi. Jangan-jangan metodologinya kurang pas nih, sehingga SDM itu kok nggak unggul ya. Kita kok lebih output gitu, belum ke outcome-nya. Kita belum bisa menunjukkan kemampuan kita, anak didik kita yang luar biasa gitu. Apalagi kita punya bonus demografi. Ya. Nah ini kan pendidikan sangat penting ya untuk menyiapkan generasi emas kita ini yang akan membludak ya usia produktif di tahun 2040-45 ini. Nah, kita siapkan melalui pendidikan ini. Nah, salah satunya supaya efektif, ya kita kembangkan, kita gunakan model-model pembelajaran ini. Bahkan di kurikulum Merdeka itu ada dua itu yang sekarang lagi dikembangkan. Yang pertama itu kurikulum berdiversifikasi dan eh, pembelajaran yang diferensiasi. Ya. Nah, ini juga merupakan latar belakang ya. Mengapa kita perlu mengembangkan model-model? Karena kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Karena anak didik itu heterogen, unik, ya beraneka ragam, interestnya macam-macam, tingkat kecerdasannya macam-macam. Makanya pembelajaran harus berdiferensiasi, menyentuh setiap individu. Bahkan dulu saya pernah mau keluar dari IKIP Bandung ya, waktu semester 3. Gara-gara dosen saya mengatakan kalau ngajar klasikal menjolimi siswa. Kalau ngajar klasikal menjolimi siswa. Buat apa saya jadi guru, jadi pendidik kalau menjolimi siswa? Saya mending keluar aja dari ekip lah. Dari Tekpen, dari Kurtek. Ngapain kalau saya harus natar guru supaya baik ngajarnya apa? Menjolimi siswa gitu.
Tapi saya merenung waktu itu ya, maksud dosen saya itu apa gitu. Nah waktu itu profesor yang ngomong begitu juga ngajar saya itu klasikal. Nah saya kan tanda tanya ini, loh kenapa ya? Kalau ngajar klasikal menjolimi siswa, tapi dosen ini ngajar saya klasikal, berarti dia juga menjolimi saya waktu itu gitu. Oh, nah saya akhirnya mencari jawaban, ya berkontemplasi saya dulu, ya berholwat, bertapa di kontraktor saya ya. Dulu kontrak di Megla dulu ya. Saya mencari jawaban itu ya, dan saya ketemu jawabannya. Dan itu saya tulis di buku pembelajaran berbasis TIK ya. Itu penerbitnya Raja Bali juga itu. Itu juga lumayan ya. Laku tuh bukunya ya. Pembelajaran berbasis TIK. Saya tulis di bab 7 atau 8 itu ya. Kata saya ngajar boleh klasikal gitu ya. Ngajar boleh klasikal. Tapi nah ini, tapi sentuhannya harus individual. Nah, itulah kurikulum apa pembelajaran yang diferensiasi. Jadi Bapak Ibu kalau jadi dosen, jadi guru, jadi pendidik, ya belum menyentuh individu, hati-hati nanti menjolimi siswa, ya nanti bukan dapatnya pahala, malah dapatnya siksa gitu. Nanti gajinya nggak berkah tuh kalau ngajarnya salah. Ya. Mengapa saya bikin buku model-model? Salah satunya ya untuk bisa menjawab itu supaya kita jadi pendidik itu berkah gitu ya. Gajinya karena ngajar kita benar gitu tidak salah ya jadi itu Bapak Ibu ya nanti yang akan saya jelaskan itu ya ada satu slide yang menjelaskan itu mengapa pembelajaran harus tentuannya individual ya nanti ada di slide beberapa ya nggak saya jelaskan sekarang ini boleh ya klasikal itu boleh tapi sentuhannya harus individual nanti saya akan jelaskan ke belakang jadi Bapak Ibu memang jadi guru tidak mudah gitu. Jadi guru tidak mudah perlu ada panggilan batin ya bahkan sekarang perlu ada sertifikat profesi gitu ya. Saya kira itu saking pentingnya jadi guru dan tidak mudah gitu ya. Karena guru adalah sebagai agent of change ya, sebagai agen perubahan SDM yang tidak bisa menjadi bisa gitu ya. Tidak tahu menjadi tahu, terampil menjadi terampil ya. Seterusnya gitu. Bisa membuat jadi bisa membuat gitu. Bisa mengolah alam sendiri jadi bisa mengolah alam sendiri itu kan belajar itu pendidikan. Kalau nonton terus ini belajar apa jalan-jalan apa cuma ngantuk aja di kelas gitu. Kalau kita masih jadi penonton terus melihat negara lain ke sini, orang-orang yang ngambil kekayaan kita, hari kita ngapain? Kita udah banyak jutaan sarjana, jutaan magister, jutaan doktor, jutaan profesor. Oh nonton di negeri sendiri, kenapa nggak jadi pelaku? Ambil sendiri dong. Kita sudah kurang apa Tuhan untuk memberikan surga ke Indonesia? SDA kita kan surga dunia ya. Cuma kita negara kaya jadi miskin gara-gara SDM-nya tidak unggul. Ini ada apa dengan pendidikan kita ini? Ini ada apa dengan penyampaian materi kepada siswa? Apakah caranya salah? Nah, ini nih jawaban dari model-model ini ya, Bapak Ibu. Ya, jadi mahasiswa siswa di abad 21 tuh belajar dari pengalaman dan menciptakan pengetahuannya sendiri, gitu ya. Jangan disuapi terus. Sampai kapan kita bisa menyuap? Kalau menyuapi ya dapatnya apa yang disuapi saja. Pakai dong Input Discovery modelnya. Cari sendiri, temukan sendiri. Nanti dia bisa ya memproduksi, bisa mengambilkan dalam sendiri. Jangan disuapi terus. Kalau disuapi hanya knowledge saja. C1, C2 sampai kiamat Indonesia kayak kayak gini terus. Saya itu kalau natar guru-guru SMP, SMA gitu ya, SD, Bapak Ibu kalau menyusun tujuan di RPS, di
modul ajar kayak gini kata saya. Sampai kiamat Indonesia nggak bisa jadi negara maju, Bu, kata saya. Kok Ibu kenapa bikin tujuannya siswa dapat menyebutkan, menjelaskan, membedakan? Ya sudah, sampai kiamat bisanya menyebutkan. Sebutkan mobil merek Jepang, bisa. Sebutkan mobil merek Jerman, bisa. Tapi jangan menyebutkan dong. Itu lot itu namanya. Lower ya, berpikir tingkat rendah. Satu C2 kata Blooming. Ganti kata saya, hot. C4, C5, C6. Itu Anderson sudah lama itu. C6 itu harus sampai membuat. Jadi nanti di RPS tujuannya itu modul ajar siswa dapat membuat gitu. Nah dipakai model strategi pendekatan yang anak-anak bisa membuat. Ya. Makanya dulu di kurikulum 13 itu salah satunya saya ya, yang itu mengusulkan semua pakai scientific approach kata saya. Dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK semua scientific approach. Semua pendekatan saintifik kata saya. Supaya bisa membuat anak-anak kita itu ke depan jadi generasi pembuat seperti negara lain. Tapi sayangnya scientific approach itu bagus di teorinya saja, implementasinya guru-guru masih ogah-ogahan. Guru itu mimpi hilirisasi itu, ya. Dan itu mimpinya itu tahun 2045 ya. Jadi kami itu dulu di Pucurbu, Kemendikbudristek, ya, mengembangkan kurikulum 2013 dan metodologinya saintifik itu untuk bisa hilirisasi di tahun 2045. Semua kita menjualnya tidak mentah, tapi produk yang sudah jadi. Ya, tidak menjual karet, tapi menjual ban, kursi, apa yang terbuat dari karet, gitu. Itu kita baru kaya. Ya. Nah, sekarang kita ya lagi ramai mobil listrik. Bahan bakunya ada di kita itu, yang nikel itu. Ya, kalau kita bisa membuat baterai mobil listrik, kita jadi negara kaya. Karena hanya beberapa negara aja yang punya bahan baku itu. Kita dikasih itu oleh Tuhan nikel yang banyak. Coba jangan dijual nikelnya, dijualnya baterai mobil listriknya. Nah itu hilirisasi itu seperti itu. Nah itu mimpi saintifik itu seperti itu dulu, ya. Digunakan pendekatan saintifik di semua jenjang dengan menerapkan tiga model, yaitu apa? Project based learning, problem based learning, dan discovery learning. Ya. Tapi termasuk yang gagal. Ya. Kita bersedih juga ya sudah mengembangkan mimpi kita 2045 Indonesia Emas, Indonesia Mandiri. Nah, saintifik itu pendekatannya yang 5M itu ya disupport oleh tiga model dan itu hanya sedikit sekali yang diterapkan oleh guru. Guru masih senang kepada yang tradisional, yang konvensional seperti ceramah, seperti tanya jawab. Nah, itu tidak banyak dapatnya ya. Dari riset Bapak di Amerika, kalau ceramah itu 13% Bapak Ibu yang nempel ke memori siswa itu. Makanya jangan mendominasi ceramah itu. Ya. Nah, kalau mendominasi, takut-takut bener yang katakan dosen saya. Jadi menjolimi siswa gitu. Ya. Bapak Ibu ngajar ceramah terus satu semester. Berarti Bapak Ibu itu baru menyentuh di 15% saja. Ya, hasil riset Bapak di Amerika yang senang diceramah itu sekitar 15%. Jadi kalau kita punya sisa 100, kita ceramah satu semester, Bapak Ibu itu baru menyentuh 15 orang saja. Yang 85-nya tidak tersentuh. Nah, bisa jadi itu menjolimi siswa. Ya. Makanya jangan mendominasi monoton salah satu metode pendekatan model, tapi harus divariatif, ya divariasikan, kalau bisa menyentuh, ya. Kan ciri manusia itu ingin berubah ke arah yang lebih baik, termasuk Bapak Ibu guru kan, pengen ngajar lebih baik kan, gitu. Pengen menggunakan metodologi yang lebih baik kan. Kok kenapa sih kalau saya pakai metode ini kok hasilnya seperti ini, outputnya kok seperti ini, ya belum unggul. Nah, kita coba nanti pakai beberapa
model, strategi pendekatan yang divariasikan ya supaya efektif dan efisien gitu. Seperti itu. Dan kalau ingin berkembang unggul, jangan menetapkan siswa sebagai objek, ya. Harus sebagai subjek. Kalau sebagai objek, ya nah tadi seperti ceramah itu ada banyak yang kita peroleh. Sementara belajar adalah perubahan perilaku. Ingat itu. Belajar adalah perubahan perilaku. Ya, dari tidak baik menjadi baik, tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi paham, tidak terampil menjadi terampil, tidak bisa membuat jadi bisa membuat, dan seterusnya. Posisikan siswa sebagai objek, ya, jangan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Kalau mau sebagai subjek, ya terapkan model-model inovatif tadi ya, seperti inquiry discovery kan sebagai subjek gitu. Ya. Siswa mencari menemukan sendiri kan, mau disuapi terus. Kalau kita ngasih ikan, ya dapatnya ikan yang kita kasih. Kalau kita ngasih ikan tiga, ya dapatnya ikan tiga itu. Yang bagus itu sebagai subjek. Kasih apa? Kasihnya pancing, ail gitu. Supaya dapatnya tidak 3 ekor, tapi 3 kilo, ya, 3 kintal, 3 ton, gitu ya, ekspor gitu. Itu ya, kalau pengen dapat banyak, ya sebagai subjek siswa itu. Guru sebagai mediator, fasilitator, ya, jangan sebagai penguasa di kelas itu, ya. Nah ini, ya, saya kira ini perlu perubahan. Nah tadi Ibu Dela mengatakan model-model pembelajaran inovatif, ya. Ini karena perkembangan teknologi yang begitu cepat. Jadi saya kira ya Bapak Ibu guru ini harus sudah mulai mengintegrasikan ya teknologi dalam pembelajaran. Ya, saya menulis buku itu tiga tuh terkait dengan model berbasis komputer, berbasis TIK gitu ya. Itu yang inovatif ya, yang berbasis web gitu. Itu harus sudah mulai ke situ ya. Kalau tidak ya kita ketinggalan. Orang udah zamannya AI ya, artificial intelligence, ChatGPT segala macam udah berkembang. Ya kita harus mengikuti itu ya. Bahkan saya di S1 Tekpen ngajar mata kuliah pembelajaran berbasis komputer atau computer based interaction. Itu ada model drill, tutorial, simulasi games ya untuk mengajar. Menarik itu ya. Model CBI itu bagus sekali itu ya. Coba dipakai karena ada siswa yang senangnya seperti itu, interest. Kalau ceramah dia malas. Walaupun dia pintar, nilainya nggak bagus dan tidak banyak perubahan pada dirinya. Jadi tidak jadi unggul SDM. Nah ini Bapak Ibu ya pendidikan kita ini sudah masuk revolusi kelima ya. Ya kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan itu gitu. Termasuk penerapan metodologi pembelajaran di kelas. Yang pertama saat orang tua percaya pada guru itu. Itu revolusi pertama itu. Karena sebelumnya tidak ada yang namanya lembaga pendidikan. Semua orang tua didik masing-masing. Tapi seiring kesibukan barulah orang tua menitipkan ke guru ya, sekolah. Mungkin dulu namanya bukan sekolah lah, apa depokan, apa gurun, pesantren atau apa. Revolusi pertamanya orang tua percaya pada guru. Nah, revolusi kedua baru ada tulisan. Kita bersyukur jadi guru di abad yang ada tulisan, sehingga penyampaiannya mudah. Bisa lewat tulisan, dan anak didik kita bisa menulis apa yang kita sampaikan. Ya, suatu waktu bisa dibuka kembali, di call kembali gitu ya. Karena sebelumnya tidak ada tulisan. Kalau kita setback ke abad-abad kedua, ketiga, keempat, itu belum ada tulisan.
belum ditemukan gitu ya. Kita kan baru mulai ada tulisan abad ke-8, ke-8, 9 itu pun masih sangat minim. Nah sekarang alhamdulillah ya sudah ada tulisan. Hampir semua provinsi kita punya tulisan. Ada tulisan Jawa, Sunda, ya. Mungkin ya tulisan di provinsi lain juga ada. Nah ketiga baru temukan mesin cetak. Ini revolusi ketiga. Kita juga bersyukur ya hidup di abad media cetak ini ya sehingga kita belajar bisa menggunakan media cetak. Ya salah satunya buku ini lah ya. Yang saya tulis ini media cetak ya. Silakan ya. Belajar bisa menggunakan media cetak. Artinya apa? Belajar gampang kan? Kapan saja, di mana saja, asal dibawa bukunya, modulnya, kita bisa belajar. Ya, silakan. Bahkan seorang guru harus punya ya buku, bahan ajar, modul gitu ya, supaya percaya diri ya. Pengalaman saya ngajar S3 dulu saya masih muda itu ya. Saya 2008 ngajar S3. Saya masih muda itu ya. Saya ngajar yang lebih tua gitu. Tapi saya punya bukunya, saya percaya diri. Dan mereka juga menghargai, oh ini loh ilmunya Pak Rusman. Gitu ya. Kalau kita nggak punya buku, punya malah mereka nggak menghargai. Alah anak kecil ngomong apa gitu kan. Begitu. Karena yang saya ajar tuh lebih tua ya. Saat saya ngajar pertama kali S3 2008 itu, eh, saya masih agak muda gitu. Yang diajar jauh di atas saya. Gitu. Bahkan ada guru saya sendiri gitu. Guru saya sendiri. Itulah kehidupan ya. Nah makanya dengan kita punya bahan ajar, bahan cetak itu, kita percaya diri. Ilmu kita bahkan bagus itu ya. Jadi bagusnya supaya tidak punah apa yang kita miliki itu harus dituliskan ya dalam bentuk buku. Itu kan ilmu bermanfaat itu ya. Dulu saya bikin buku tuh tidak mikirin royalti sama sekali. Saya dulu bikin buku itu ya supaya ngajar ada bahan ajarnya dan ya, supaya jadi ilmu bermanfaat gitu ya. Kan khairun anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Nah, kita kalau guru ya supaya bermanfaat kita punya buku dong gitu ya. Supaya bermanfaat bagi orang lain, bagi mahasiswa, bagi siapapun yang baca gitu ya. Nah, ini buku model-model ini buku yang paling laku ini. Ya, makanya Pak Ahmad milihnya ini model-model. Dari sekian yang saya tulis di Raja Wali, yang paling laku model-model ini. Itu sekitar berapa sekarang ya? Saya lupa lagi. Kita kan Bapak Ibu ya bikin ya, buku cetak, buku referensi, buku ajar, gitu. Supaya kita nanti banyak rezeki, ya, dapat pahala itu rezeki. Bentuknya apa? Royalti itu, silakan ya. Cuma pas COVID kemarin itu agak terkendala ya, sangat turun sekali penjualan buku ini karena memang kita tidak bisa ketemu kan kemarinnya seperti. Silakanlah Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya sudah 10 buku yang saya tulis ya. Dan sebagian besar di Raja Wali ya, saya menerbitkan. Dan sekarang juga saya lagi menyelesaikan buku kurikulum Merdeka ini. Ya, karena banyak yang minta gitu. Tadinya saya udah agak malas gitu. Tapi banyak yang minta dan terpaksa saya harus membuat gitu, ya, kurikulum Merdeka ini. Dan insya Allah kurikulum Merdeka itu akan diterapkan secara nasional tahun 2026, Bapak Ibu ya. Jadi tahun ini sama tahun depan masih perpanjangan uji coba ya karena hasil evaluasinya sepertinya masih perlu diuji coba 2 tahun lagi. Jadi 2026 insya Allah kurikulum Merdeka akan diterapkan secara nasional. Ya. Oke, nah yang berikutnya elektronik. Ini revolusi keempat. Jadi ngajar ya gunakan elektronik ya. Ada audio, video, apa gitu ya. Audio visual itu ya silakan gunakan.
Kebetulan saya juga di S1 ngajar mata kuliah media video. Media video itu elektronik ya. Jadi ngajarnya pakai video gitu. Bahkan kurikulum 2013 dulu saya yang buat video itu. Naskahnya sampai narasumbernya. Itu ada 11 video yang saya buat untuk menatar guru kurikulum 2013. Ada saintifik, tematik, komponen kurikulum, dan segala macam itu ada 11 topik ya. Mungkin kalau waktu cukup nanti saya putar salah satu lah. Ya, video yang pernah saya buat untuk menatar guru di kurikulum 2013. Nah, elektronik silakan ya, audio video silakan. Video juga sangat bagus ya, apalagi kemarin kan ada COVID itu, saya termasuk yang terbantu ngajar pakai video ya untuk yang praktek gitu kan. Jadi bisa divideokan walaupun nggak ketemu sama mahasiswa pakai video gitu ya. Itu eh, bisa terbantu ya, tinggal diupload mereka belajar dari video yang saya buat gitu. Cuma kalau nggak ada video, susah, udah nggak bisa ketemu, apalagi mata kuliah praktek gitu kan. Kalau nggak ada video, bagaimana cara menyampaikan? Nggak bisa. Alhamdulillah dengan ada elektronik inilah revolusi keempat ini, walaupun ada COVID aman. Ya. Kebetulan kalau saya orang Tekpen ya, sama dengan Ibu Dela, orang Kurtek gitu, ya orang kurikulum dan teknologi pendidikan. Jadi memang kita Tekpen itu ya tentang media, tentang IT gitu. Jadi saya mah sejak 2008, 2009, 2010 tuh udah ada semua gitu. Videonya, CDI tadi interaktifnya, e-learningnya gitu ya. Jadi pas ada COVID ya kita sih nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau bagi guru yang hanya menggunakan ceramah saja, nah itu bermasalah. Karena udah nggak bisa ketemu kan. Mau bagaimana gitu. Terpaksa harus menggunakan teknologi informasi, media, teknologi pendidikan gitu ya. Seperti yang dulu saya kalau natar tentang IT media itu dia pandang sebelah mata, nah itulah hikmah COVID gitu. Setelah 2021, oh baru ya dosen Tekpen tuh laku gitu. Diundang kemana-mana untuk bisa menyampaikan bagaimana pembelajaran di era COVID gitu ya. Gunakan IT, media, elektronik salah satunya. Ya. Nah yang terakhir ini revolusi kelima, kata Erik Asbi adalah integrasi komputer dan internet untuk pembelajaran. Mau tidak mau Bapak Ibu ya, sekarang ini Bapak Ibu harus sudah menggunakan komputer dan internet untuk kegiatan pembelajaran. Ya, itu saya bikin bukunya itu. Ya, ada pembelajaran berbasis komputer, ada pembelajaran berbasis TIK. Di dalamnya membahas model-model pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi atau media atau teknologi pendidikan untuk mengajar. Ya. Nanti saya putarkan ya di akhir tentang berbasis komputer. Ya. Kalau berbasis web itu sudah itu ya, UPI sudah lama itu. Bahkan di UPI ada dua ya, ada Spot UPI namanya, sistem pembelajaran online terpadu, dan ada Pada UPI ya, sistem pembelajaran daring. Nah saya dua-duanya ada itu, semua mata kuliah ada di Spot dan ada di Pada. Itu yang berbasis web ya, internet. Itu juga saya tulis di buku model-model ya, bab beberapa itu pembelajaran berbasis web ya, model pembelajaran berbasis web. Di bab 10 saya nulis model pembelajaran berbasis komputer. Nah, itu yang inovatif itu, Bu Dela, ya. Jadi bagaimana model itu ada 4 itu ya. Bahkan sekarang jadi 5. Ada drill, modelnya tutorial, simulasi, games. Nah, saya tambahkan ada blended itu yang di CBI itu ya, berbasis komputer. Oke, itu sebagai pendahuluan Bapak Ibu ya. Di model pembelajaran ini sangat membantu guru ya untuk menyediakan perangkat, bahan ajar yang menarik ya, yang variasi, yang bisa menjawab diferensiasi dan diversifikasi dari kegiatan pembelajaran dan kurikulum yang diterapkan. Ya. Diversifikasi juga sama, menjembatani perbedaan, ya. Diferensiasi juga sama, menjembatani perbedaan siswa yang beragam, sehingga perlu penerapan model-model yang multimodel, pendekatan yang multi pendekatan, ya,
strategi yang multi strategi dan metode yang multi metode, termasuk media ya yang multimedia gitu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu perubahan paradigma proses pembelajaran, jadi yang masih sebelah kiri terus hijrah ke sebelah kanan. Ya disinilah posisi siswa diberdayakan potensinya sebagai subjek, pas sebelah kiri sebagai objek, ya sebelah kanan sebagai subjek. Siswa diberikan kesempatan, diberi kepercayaan, Anda bisa, Anda bisa, Anda bisa, Anda luar biasa, Anda fi ahsanit taqwim gitu ya. Anda makhluk yang sempurna, kembangkan potensi diri Anda pasti luar biasa. Gitu. Makanya harus diferensiasi. Dia sukanya apa? Kasih yang dia sukai. Ya, saya mah senangnya diskusi Pak, kooperatif. Saya diskusi. Saya mah senangnya pakai komputer Pak, kalau belajar pakai CBI gitu. Supaya melejit kemampuannya. Supaya keluar tuh, diaktualisasikan kemampuan dirinya. Supaya dia bisa membuat, bisa jadi pemain di negeri sendiri. Ya, supaya kita bermanfaat bagi orang lain. Karena punya produk. Itu kan kata Tuhan sebaik-baik manusia yang berguna bermanfaat bagi orang lain kan. Oh, masih market terus nggak berguna itu. Nonton terus nggak berguna. Ya, Tuhan gilang-gilang kepala ngeliat orang Indonesia. Kok ikan kehausan? Lucu kan? Negara kaya kok SDA-nya kok miskin. Bayangkan negara kaya kok miskin, kan lucu itu. Kan kehausan kan lucu. Kita punya segalanya. Kita punya modal dikasih Tuhan. SDA yang berlimpah surga dunia. Kok miskin? Kan yang ngambil negara lain. Jadi nggak bisa. Nggak unggul SDM-nya. Ini ada yang salah dalam pendidikan kita ini. Ini PR buat kita nih, para guru sampai Pak Menteri ini. Harus bisa bagaimana merubah SDM unggul ini. Semua bisa membuat dan bisa jadi pelaku pemain di negeri sendiri. Kalau kayak gitu terus kita jadi ngontrak nanti ya. Hati-hati loh. Sekarang udah ribuan pulau dikuasai asing. Kalau kita santai terus nanti kita ngontrak di negeri sendiri. Semua dibeli oleh negara lain. Hati-hati ya. Makanya kita harus betul-betul. Nah ini ya, saya kira kita sudah mulai ke arah seperti ini ya. Supaya kita bisa hijrah lah ya. Dari teacher center ke student center ya. Dari teaching to learning. Nah, ini sudah mulai. Pakai model inquiry, discovery, project, problem, kooperatif, dan lain-lain tuh. Saya nulis ada 14 model tuh di buku model-model itu ya. Ada 4 berdasarkan teori dan yang lainnya berdasarkan para ahli hasil riset ya penerapan model-model itu. Silakan ya. Nah, fungsi model tuh untuk mengatasi kelemahan sistem pembelajaran tradisional yang menciptakan output saja, belum outcome. Baru SDM-nya dapat nilai 9 A, ya 90. Disuruh melakukan nggak bisa. Belum outcome itu. Kalau outcome bisa dia. Dia nilainya A tuh disuruh mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu dia bisa. Ya. Ini kebukti Bapak Ibu ya. Mengapa kita seperti ini? Ya dulu kan waktu kurikulum 2013 kami mengembangkan sistem yang authentic assessment kan ditolak oleh pendidik di Indonesia. Kebanyakan Pak Anies Baswedan diberhentikan jadi menteri. Ya. Dulu kita mengembangkan penilaiannya authentic assessment. Menilai apa yang dinilai, mengukur apa yang diukur. Kognitif dengan kognitifnya, afektif dengan afektif. Kognitif dengan psikomotorik. Dulu kan tidak mau, pengennya semua dengan kognitif. Yang ditujunya kognitif, afektif, psikomotorik, pokoknya tesnya kognitif. Ya, evaluasinya kognitif, yaitu tes tulis. Ngebodor namanya. Pantas kita nggak pernah bisa membuat sesuatu. Nggak mungkin kita bisa membuat sesuatu kalau di tesnya tertulis. Harus konfirmasi tes dong. Ya, tes praktek dong. Masa
coba bagaimana cara membuat komputer, jelaskan, ditulis gitu. Dapat A10 ya, nggak akan bisa membuat. Menulis bisanya. Praktek harusnya. Dan guru nolak itu. Demo waktu zaman Pak Anies jadi menteri baru. Pak Anies bingung kan. Kenapa ini guru pada demo-demo? Akhirnya keluarlah Permendikbud 137 kalau nggak salah ya. Yang bunyinya kalau 3 semester sudah kurikulum 2013 lanjutkan sebagai sekolah rintisan. Yang belum 3 semester kembali ke kurikulum sebelumnya 2009, 2006 KTSP. Jadi ada 2 kurikulum, bingung itu guru. Nah itulah saya ya, ada hikmahnya ya. Saya bikin buku tematik terpadu itu. Dan di situ saya nulis konversi nilai dari 2013 ke kurikulum sebelumnya KTSP. Nah tematik terpadu juga Raja Wali yang menerbitkan. Oke, nah mengapa model? Saya kira ini teori saja ya. Nanti bisa dibaca di buku lah ini. Ya. Model-model itu ya pola lah ya. Pola yang digunakan guru, ya, dosen dalam kegiatan pembelajaran Ya. untuk menguat materinya. Nah ini ciri-ciri model ya. Ini juga ada di buku. Nanti bisa dijelaskan, dibaca, dipahami lebih lanjut lah ya. Ada teori yang mendukungnya, punya misi tujuannya, ya. Sampai ada sintaknya, langkah-langkahnya gitu ya. Ada prinsip yang digunakan, sistem pendukung dan seterusnya. Sampai ada dampak terapan dari model itu, yaitu model pembelajaran. Nah ini dasar pertimbangan penggunaan model ya. Kita lihat tujuannya ya. Kalau kita tidak pas menganalisis tujuan, bisa jadi nanti penggunaan model tidak tepat. Ujungnya tidak unggul ya lulusan pendidikannya karena salah menggunakan model. Makanya guru harus menganalisis tujuan pembelajarannya apa, lalu model pendekatan sampai metode yang digunakannya apa gitu. Apakah kognitif? Mungkin kalau kognitif tingkat rendah C1 ceramah sudah cukup. Tapi kalau sudah psikomotorik, nggak bisa dengan ceramah, tidak bisa dengan ekspositori. Ya. Kalau psikomotorik harus sudah masuk ke model-model yang praktis, praktek gitu. Termasuk lihat materinya. Apa ya nyambung? Materi kan macam-macam ya bentuknya. Nah, kita analisis nanti materi ini apa model pendekatan metode yang kita pakai. Masuk siswanya, ya peserta didiknya itu siapa? Kalau misalnya SD kelas 1, tadi kata Person pakai model berbasis komputer. Nah, kita lihat kelas 1 SD itu apakah sudah punya kemahiran siapa dalam menggunakan komputer. Kalau belum ya jangan dipaksakan, nggak cocok, nggak efektif, walaupun bagus modelnya. Ya, seperti itu dan seterusnya. Termasuk efektivitas modelnya, ya. Apakah kita menggunakan satu saja atau multi model dalam satu pertemuan itu bisa kita kembangkan menjadi multi. Ya. Apalagi kalau sudah masuk ke yang berbasis web komputer itu kan sudah gampang ya, tinggal diinsert saja, diupload, diunggah gitu, bisa multi model. Menarik. Nah ini berdasarkan teori ada 4 ya, ini juga ada di buku saya, bisa lebih lanjut ya. Ada pemrosesan informasi, ada personal, interaksi sosial, dan ada modifikasi tingkah laku. Tiga model ini bisa dikembangkan dan bisa diterapkan di kegiatan pembelajaran. Karena nanti sifat tadi ya, tujuan, materi, dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu ya, pembelajaran seperti ini. Dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengembangan. Termasuk penggunaan model itu harus dari perencanaan. Karena penggunaan model, metodologi itu akan mewarnai dalam pembuatan lesson plan. Ya. Baik itu tujuannya,
baik itu materinya, proses penyampaian sampai ke evaluasi itu akan mempengaruhi. Makanya ya harus dirancang dari awal. Lesson plan di RPP di modul ajar harus ditulis menggunakan model apa, pendekatan apa, strategi apa, metode apa itu ditulis. Ya, kalau udah ditulis baru kita nanti menggunakan perancangannya seperti apa implementasinya. Gitu ya. Bahkan kalau dulu kan di Kurtilas ada EK ya, di kurikulum KTSP ya, mungkin pernah dengar kan EK ya, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Di Kurtilas kan ada saintifik 5M itu kan. Nah, di sekarang silakan ya diberi kebebasan menggunakan model yang mana gitu ya. Nah, ini ya, mengapa guru perlu mengembangkan model-model pembelajaran? Tadi itu ya jawabannya. Bagi saya ngajar boleh klasikal, tidak menjolimi ya, tapi sentuhannya individual. Yang disentuh apa ini? Ya, bukan fisik ya. Kalau fisik mah jangan, nanti ada yang marah. Kalau kita ngajar anak SMA disentuh fisiknya ada yang marah. Yang disentuh tuh interestnya, ya. Ada interestnya. Kita kan ya. Jadi seorang guru, seorang pendidik harus punya keyakinan ada siswa yang senangnya mendengarkan. Itu dia tipenya, interestnya auditori, auditif. Ya. Jadi dia senangnya mendengarkan gitu. Nah, sentuh dengan apa? Dengan ekspositori, dengan ceramah. Ya. Jadi ceramah itu bukan jelek ya. Ceramah itu bagus untuk interest siswa, tipe siswa yang auditori. Senangnya mendengarkan. Ceramah itu dipakai ya kalau materinya masih baru. Ya, kalau materinya langka, kalau siswanya banyak, itu ceramah efektif untuk yang auditori. Cuma yang jadi kendala, Bapak Ibu, hasil riset Bapak di Amerika, yang senang diceramah itu cuma sedikit, 15%. Makanya jangan mendominasi. Kalau mendominasi, yang disentuh hanya sedikit, 15%. Yang lain belum tersentuh. Nah, jadi omongan dosen saya benar, menjolimi, itu maksudnya kalau Bapak Ibu ngajar satu semester ceramah terus. Jadi Bapak Ibu hanya menyenangkan 15 orang, memusingkan 85 orang. Nanti nilainya kecil tuh yang 85 kalau ceramah terus. Nilainya A, yang 15 kan tadi A ya. Yang 85 tuh nilainya B, C, D itu ya. Atau yang tadi yang 15 orang tuh nilainya 9, 10 gitu. Tapi yang 85 orang tuh nilainya Lah denger itu termotivasi juga. Ah, lumayan. padahal yang nilai 6 tuh bukan berarti dia bodoh ya. Bisa dites IQ, jadi dia pintar. Atau dia rata-rata lah. Kenapa dia pintar kok nilainya 6? Ya karena dia tidak suka dengan model yang dipakai, dengan metode yang dipakai oleh gurunya. Nah, makanya guru harus punya keyakinan juga siswa itu ada yang senangnya visual. Makanya pakai model-model yang ada visualnya. Seperti model Alpha ya, model berbasis komputer, model berbasis web itu audio visual itu. Ya bisa dilihat. Tapi yang sederhana ya pakai video, pakai gambar, foto, grafik, bagan, poster, apa silakan lah yang bisa dilihat itu. Visual itu. Ya, jadi sekali-kali pakai Pak Rusman, metodologi yang ya, visual. Ya. Pak Rusman, Nah, pemateriannya 10 menit lagi. Soalnya nanti oke. kita mau sesi tanya Ya. jawab ya, karena udah beberapa ada pertanyaan yang masuk, Pak. Ya. Enggak, Yang dilanjut dulu, ketiga, Pak. guru harus yakin ada yang kinestetik ya. Senangnya apa? Duit ini senangnya. Senang duit ya. Duit maksudnya senang praktek ya. Jadi ya harus ada praktek itu. Itu disinilah cikal bakal pembuat. Kalau guru sudah menggunakan kinestetik modelnya, ya itu berarti bisa memproduksi tuh anak-anak. Nah, praktek di situ.
Itulah yang sekarang didengungkan di kurikulum Merdeka namanya P5 ya, boleh lah ya. P5 ya. P5 itu project. Jadi di situ ada praktek membuat project. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang di kurikulum mereka itu ada 3 ya. Jenisnya itu ada intra, itu cuma mapel, yang P5, dan ekstra itu yang di luar intra. Ya. Yang itulah P5 ya, project penguatan profil pelajar Pancasila untuk membabat yang senang kinestetik ya, yang senang itu. Nah, ini masalah mengapa malah tinggal baca nanti ya. Waktunya mepet. Saya juga ya, 1 semester Pak Ahmad menjelaskan model-model itu nggak bisa 1 jam. Ya, ini mah nanti bisa dibaca lah ya tentang. Nah, ini tadi saya bilang ya harus hijrah ke student center. Karena diperdayakan potensi, beri kepercayaan keyakinan supaya dia berubah ya dengan into discovery, ya project, problem itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya yang namanya P5 itu bukan barang baru. P5 itu lanjutan dari scientific pendekatan saintifik dulu yang pernah kami gelontorkan di 2013 gitu. Karena kurang efektif, tidak diwajibkan. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka itu wajib. P5 itu wajib. Nah, ada JP-nya. JP-nya diambil dari mapel itu 20 sampai 30%. Semua mapel harus ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini profil Pancasila di kurikulum Merdeka ini. Ya. Dulu kan ini kita ya tujuan itu ya. Nah, kita tuh di UNESCO juga sudah ada tuh learning to do ya. Tapi kita jarang menerapkan learning to do. Sehingga kita nggak bisa memproduksi. Anak-anak biasanya pakai aja ya. Padahal kata UNESCO kan learning to do ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini ya, yang dituju itu iman takwa, akhlak mulia sampai berkebinekaan global, ya, kreatif, gotong royong dan seterusnya ini ya. Ini. Nah, jadi saya langsung ke ini tadi ya konten yang diperhatikan. Ada jenisnya kan ada macam-macam ya. Ada konsep, fakta, prinsip itu kan beda-beda modelnya yang kita pakai. Nah, ini kita dari strategi juga silakan ya dipilih dari yang expository, exposition sampai yang discovery. Ya dari sejak ramah sampai mereka mencari menemukan sendiri anak itu. Yang berkelompok sampai yang individual learning itu silakan. Suka yang mana dilihat dari tujuan, materi dan segala macam. Nah, ini dasar pertimbangannya. Itu bisa dibaca di buku juga ya. Ini yang harus kita perhatikan ya untuk model ini. Nah, ini turunannya metode teknik taktik ya, yang lebih operasional. Nah, ini metode ragamnya banyak ya Bapak Ibu. Dari informasi ya ada ceramah, tanya jawab. Dari pemecahan masalah ada diskusi dan lain sebagainya. Berdasarkan penugasan, nah ini ada latihan segala macam. Nah ini kita juga ada partisipasi ya, ketika segala macam itu silakan nanti tinggal diterima. Nah tadi saintifik ini Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya P5 itu sebetulnya lanjutan dari saintifik ya. Cuma kalau saintifik itu 3 model, project, problem, dan input discovery. Kalau di P5 itu hanya project saja. Ya, tapi nanti bisa diintegrasikan juga sih sebenarnya ya 5M ini ya. Nah 5M itu ini ya dalam bentuk pembelajarannya mengamati itu bisa membaca, mendengar dan seterusnya, menanya, mengasosiasi itu bisa mengolah informasi dan segala macam seterusnya ya. Nah jadi sebenarnya scientific ini dilanjutkan menjadi project ya penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu ya. Kebetulan saya ngajar mata kuliah ini dia satu nama mata kuliahnya PBK ya pembelajaran berbasis komputer. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan model ini bagus nih ya. Model pembelajaran berbasis komputer. Ini ada 5 ya. Yang saya kembangkan jadi 5. Awalnya 4 sebenarnya dari buku aslinya. Itu tutorial simulasi games dan blending. Ya. Ini saya boleh memutarkan salah satu ya. Saya mutarkan untuk mata kuliah saya dulu ya. Eh, nanti 2 lah dengan SD ya. Saya ada pembanding. Bentar ya.
Nah, ini yang tutorial, ini yang saya buat untuk mahasiswa saya, mata kuliah MTV ya, Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini mata kuliah MTV ya. Sudah ada suaranya belum ya? Belum ada Pak, belum ngeplay sepertinya videonya. Iya, masih belum ngeplay dia Pak. Untuk Bapak Ibu peserta webinar, nanti untuk link absensi akan dibagikan agak di akhir ya dari tim Raja Grafindo Persada. Harap ditunggu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini yang saya buat Hmm. untuk perkuliahan saya. Kebetulan saya ngajar mata kuliah video. Nah, ini saya buat tahun 2008 apa 2009 ini ya, udah lama ya. Belum COVID kok. Iya, tinggal seperti ini. Mahasiswa juga bisa belajar tanpa ada saya gitu ya. Tinggal saja gitu ya, seperti ini. Sebenarnya ini ada yang menghalangi audionya. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu seperti ini contohnya. Ini yang inovatif lah ya. Ini tentang program masa Tekpen ya, 3 SKS semester 6. Ini yang teori ya, cuma 3 pertemuan teori ini. Yang lainnya yang praktek membuat video. Nah, ini materi. Ya, mau seperti ini ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Jadi tinggal diklik-klik aja, mereka belajar ya. Nah, ini yang punya televisi tahun ke tahun. Ya, pokoknya menarik lah. Tapi kalau mahasiswa ini akan belajar ya, serius. Saya mah cuma nyoba-nyoba aja ya. Seperti itu. Nah, ini materi kedua juga sama. Ya, tinggal diklik-klik aja ya. Mereka belajar. Bahkan ini ada evaluasinya ya. Silakan nanti mahasiswa akan mengerjakan dengan serius ya. Ini kan diterekam database di komputer. Saya tidak baca ini. Ini kalau mahasiswa saya baca ini, ya hati-hati karena ada nilainya. Nanti langsung bisa dilihat benar 5 salah 10. Ini nggak lulus nih, Bapak Ibu. Nggak mencapai KKM bahasa Inggris. Makanya harus mengulang ya. Nah, ini back ini. Tapi saya nggak mau back, karena ini contoh aja. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh pembelajaran berbasis komputer ya. Ini saya buat udah lama ini, ya tahun 2008 ya, November 2008. Jadi pas ada COVID ya saya mah tinggal dipakai aja. Ya, seperti itu. Nah, ini yang untuk SD ya, sebagai bahan perbandingan aja. Ya, sebentar. Nah, untuk SD ya. Ini saya buat 8 ya, 8 paket. 2010 kalau nggak salah saya buat ini. Untuk PT Sarana Pancakarya Nusa ya, Ultima di Kopo. Ini sebagai pendamping buku teks dulu. Ya, saya buat itu. Jadi buku teks SD, tapi dalamnya ada CD interaktifnya itu saya yang buat itu. Dengan masih saya ya. Karena waktunya cuma sebulan itu. Ini ya. Nah, ini modelnya blended karena campuran, ada drill, ada tutorial, bisa dapat. Anak SD kelas 3 betah 2 jam di komputer tapi belajar. Bapak Ibu ya, seperti ini.
Nah, ini saya tulis di buku model itu bab 10 ya, model pembelajaran berbasis komputer ya. Nah, pokoknya menarik lah Bapak di sini ada cerita, ada games ya, menarik tuh. Ya. Pokoknya 2 jam anak-anak betah di komputer. Tapi bukan main game yang kayak game online yang kurang bermanfaat. Ini mah bermanfaat ya, karena gamenya game instruction, pembelajaran. Ya, ini ada Dan pengantarnya ya. sebelum ada satunya Tapi konsep belum kembali ada kita negaranya. punya. Setelah kali pengennya adalah pengennya meminta kasan ke belas kan Tapi nggak apa apa-apa lah kemarin ya. bangun kan Ini sekarang contoh saja. latihan baru jam 11:30 sekarang kali itu update Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti anak-anak bisa milih materinya apa, yang penting gamenya yang mana, latihannya yang ini bisa dipilih. Ya. Oh ini audio Tema, yaitu ini ya. ragam peristiwa, budi Nah, ini ya. pekerti, Jadi Bapak Ibu kebiasaan baik dan buruk, ya, bersih itu sehat, anak-anak dan bisa pilih yang manfaat mana, tempat umum. mau yang dulu ya, yang bebas ya. Coba yang pertama dulu. Pokoknya ini 2 jam. Ini juga ada pilihan lagi, ya kan? Seperti mau ulang tahun, mau apa, ya, gambar buaya dan Hari ini adalah ulang tahun Dita. Dita memakai baju baru. nah ini cara Teman-teman merancang Dita ini ada memakai di baju baru ya. juga. Ada Orang tua Dita sangat senang sekali. ada Bapak Dita meminta ada doa agar Dita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. pokoknya menarik Bapak Ibu. Dita meniup lilin, seraya teman-teman bernyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Sekarang giliranmu untuk menceritakan kapan ulang tahun kamu. Ini sudah lama kita itu jelas Iya, iya. sekarang udah kuliah. Pak Rusman, ini sedang ada video dimainkan Pak ya. Sepertinya videonya tidak tampil ini di share screen-nya. Ini nggak ada? Iya, tidak muncul Pak. Ini masih slide yang muncul. Oh, sorry. Iya, coba harus ini ya. Ya, sorry. Saya harus stop share. Oh, ya Allah. Berarti saya tadi ngomong aja ya. Saya ada linking. Iya Pak dia. Ini Jadi udah nggak kelihatan? apa-apa Pak. Ah, ini baru dia Udah muncul. kelihatan? Ah, ini muncul Pak. Ya, Ya sudah. Allah. Sorry. Tadi saya belum jelasin ya. Tadi pilihan. Nah ini silakan nanti milih kemana lagi ya, mau ulang tahun pun mau apa gitu. Tadi kan ulang tahun ya. Nah tadi teman buaya Pada suatu hari, pohon tua dekat rawa tumbang karena atau kita coba masuk yang kedua yang mau dipakai ya. Nanti kata ini terbang ya. Silakan lah. adik-adik, berikut Namanya adalah manusia, kisah ya. perbuatan baik yang dilakukan oleh burung gagak yang mengajak katak untuk terbang mengarungi langit biru. Ingin Nanti tahu tadi juga ceritanya? yang video Berikut simak ada ya? baik-baik cerita tentang katak Iya, ingin tadi tidak terbang. muncul juga Pak. Oh Tapi ya tidak Allah. ada audio juga yang Seekor sebelumnya. katak sedang memperhatikan burung gagak Oke. terbang dengan bebas Pak di Rusman mungkin bisa dirangkum saja Pak, biar kita bisa bergeser katak ke ingin sesi Ya, terbang tanya jawab, bebas karena buat di sini ada contoh saja beberapa ya Bapak pertanyaan Ibu. yang Lalu masuk. katak Aha. meminta bantuan kepada burung gelatik untuk mengajaknya terbang. Inilah bilang jadi Tapi kalau gelatik kamu menolak karena tubuh nah ini tadi yang untuk SD ya. Tapi nggak usah lah tadi nggak usah diulang lagi ya. Tadi yang untuk mahasiswa yang pernah saya buat itu seperti itu ya. Dan ini adalah contoh ya sedikit dan waktunya karena sudah tidak ada, jadi saya tidak akan memutar contoh yang lainnya. Sebenarnya ada games juga ya. Ini menarik ini game untuk SMA ya simulasi. Tapi karena waktunya nggak ada, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bertukar pikiran kembali ya Ibu Dela ya. Dan ini tadi ya yang saya sampaikan ada input, discovery, ada problem dan lain-lain itu semua sudah ada ya di buku. Nah saya satu lagi mungkin
video bentar ya, paling 2 menit. Nah, ini contoh model pembelajaran penggunaan TK itu ada yang visioner tanpa media gitu ya. Ini yang menggunakan PPT yang kedua. Nah, yang paling agak bagus tuh yang ketiga ini, guru media. Ini sudah pakai video gitu. Ya. Nah, yang keempat lebih bagus lagi nih. Ya, yang bermedia itu full media. Jadi tadi menggunakan asid interaktif, web gitu ya, itu lebih bagus. Nah, ini contoh video yang pernah tadi saya katakan untuk Natar Guru 2013 ya. Nah, ini contoh saja satu ya, scientific gitu. Ya. Oh, ini saya close dulu ya. Kalau nggak close nanti nggak bisa. Nah, ini ya. Ini video yang saya buat. Ada 11 video ini untuk Natar Guru 2013. Ini salah satunya tentang scientific ya, perkataan scientific. Ini waktunya 1 jam ini ya. Dan disiapkan juga di TV edukasi ya, di saluran 3 Kemendikbud. Nah, seperti inilah aturan video ya. Itu pola pembelajaran dulu di media. Silakan pakai video gitu ya. Dan kebetulan saya ajar mata kuliah video, jadi saya punya ratusan ya produk video jenjang ya. Ada SD, SMP, dan seterusnya. Nah, ini ya. Ini sudah ada di YouTube Bapak Ibu. Nanti boleh dibuka saja lah. Oke ya, karena waktunya habis. Ya, close aja. Pokoknya menarik ini 1 jam. Bagaimana saintifik itu diterapkan di sekolah gitu ya. Di sini juga ada contoh-contoh penerapan. Tapi ini untuk jenjang SMK ya, video ini. Oke, saya kira itu ya Ibu Dela, karena waktunya tinggal berapa menit lagi. Iya. Ya. Oke, saya sudah Oke. nanti lebih jauhnya bisa lewat darat saja lah. Tanya jawab ya Pak. Terbatas ya. Oke. Silakan saya kembalikan ke Ibu Dela ya. Iya, Mangga. Terima kasih Pak Rusman untuk pemateriannya. Seperti kata Bapak ya, ini adalah mata kuliah 1 semester yang kita coba rangkum dalam 1 jam pematerian ya Pak ya. Tentunya nanti mungkin ada limitasi dalam hal-hal yang disampaikan, tapi Bapak Ibu apabila ingin mengelaborasi lebih jauh apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rusman tadi, nanti bisa dicek di buku beliau yang berjudul Model-model Pembelajaran ya. Semua materi yang disampaikan pada hari ini ada di dalam sana. Silakan dikupas lebih jauh sehingga ada Bapak Ibu punya gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan model-model pembelajaran inovatif ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke sesi tanya jawab. Saya bacakan dulu yang sudah masuk di kolom chat ya, Pak ya. Nanti sambil kita ganti-gantian dengan ada yang live atau pertanyaan langsung dari peserta. Di sini saya coba merangkum dari 2 penanya, yaitu dari SMA Muhammadiyah dan juga dari Hot Diana, Pak. Pertanyaannya itu mohon dijelaskan perbedaan metode, model, dan juga teknik dalam pembelajaran. Seperti yang tadi Bapak sajikan, bahwasannya kan ada istilahnya namanya metodologi pembelajaran ya. Salah satunya yaitu kita mengemas dengan adanya pendekatan, model, metode, dan juga teknik dalam pembelajaran. Nah, itu apa perbedaan mereka atau irisan mereka dan apa sih pertimbangan kita dalam menentukan model pembelajaran. Saya rasa tadi ini terkait dengan yang kedua ini sudah dijawab ya di slide. Mungkin Bapak bisa fokus di perbedaan ya antara metode, model, dan juga pendekatan pembelajaran atau teknik pembelajaran. Mangga Pak Rusman. Oke, dari Ibu siapa tadi, Bu Dela? Dari SMA Muhammadiyah Jarai. Oh, SMA ya. Oke, Ya. tadi ada ya, cuma nggak sempat dibahas karena tadi waktu. Nah, ini Bapak Ibu slide-nya ya. Cuma tadi saya nggak sempat terbahas karena waktunya katanya mepet ya. Nah, ini sebentar. Saya malah salah nih di sini. Ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini yang menggambarkan keterkaitan ya antara model, strategi, ya pendekatan itu kita bisa lihat di bagian ini ya. Sebentar, ini bagiannya belum kelihatan. Nah, ini ya, ini Bapak Ibu
Jadi kalau kita pengen lihat, ini yang paling luar Bapak Ibu ya, yang paling luar, yang paling, oh ini ada gambar ini ya. Oh ini sini. Nah ini ya, ini yang paling luar itu model ya, jadi model pendekatan strategi metode Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau dibuat lingkaran ya lingkaran luar tuh model. Nah lingkaran agak ke dalam lagi tuh namanya pendekatan. Nanti lingkaran yang paling dalam lagi itu strategi. Nah lingkaran yang paling dalam lagi itu metode. Kan saya menambahkan yang paling dalam lagi ada teknik, paling dalam lagi ada taktik gitu ya, seperti itu. Yang model ini paling ujung ya, paling luar. Buku yang saya buat itu paling luarnya itu model yang tadi ada kooperatif, ada into discovery, project, problem, wah segala macam ya berbasis komputer, berbasis web apa itu yang luarnya. Nanti ada turunannya gitu, ya pendekatan. Nah pendekatan itu bisa lihat nih ya, kata Roykel ini ada pendekatan yang berpusat pada guru, ada pendekatan yang berpusat pada siswa. Ya. Nah yang berpusat pada guru itu kan ada eh, direction ya pembelajaran langsung ya direction ada deduktif dan ada expository itu yang berpusat pada guru ya ini untuk yang tipe auditif tadi ya auditory nah itu ya, dari pembelajaran itu ya kita bisa terapkan ya expository itu nah nanti turun lagi kan dari pendekatan ke strategi ya nanti ada strategi yang pusat pada siswa itu ada namanya into discovery ya ada induktif ada kooperatif dan lain-lain itu banyak sekali ya yang saya tuliskan dan ini sebenarnya kalau menjelaskan ini harus satu pertemuan ini ya menjelaskan Iya benar. perbedaan model pendekatan strategi sampai metode teknik dan taktik itu ya tapi yang jelas ibu mah mentoknya bapak sama metode saja lah ya yang lebih operasional gitu karena sudah ada langkah-langkah yang konkret ya. Model kan masih luas ya, masih sifatnya umum, termasuk pendekatan tadi kan ada saintifik itu kan. Nanti kan ada turunannya saintifik itu ya, termasuk strateginya sampai ke metodenya. Nah terus ya seperti itu ya kita nanti lihat ke bawah melahirkan strategi ya itu silakan ya strategi. Nanti bisa dibaca lah Bapak Ibu di buku saya ya. Kalau dijelaskan kayaknya ya sampai Ya, jam 2 kayaknya Ibu. ya benar Pak. Karena di sini Karena terkait dengan harus ada satu istilahnya pertemuan ya, ah, 3 SKS. persamaan yang mirip ya Oke, Pak ya. pokoknya nanti Tuh. dari strategi ini masuk ke metode. Nah, metode itu yang udah bisa diterapkan langsung di dalam kelas secara operasional karena sudah ada langkah-langkahnya segala macam. Bahkan untuk lebih konkret lagi ya tadi tekniknya gitu ya itu yang lebih operasional lagi gitu ya. Ini sudah ada kok di buku saya ya, nanti bisa dibaca kok Bu ya, Pak Oke, baik. jauhnya. Iya, baik. Terima kasih Sementara itu Bu Pak Dela, Rusman. bisa di luar ini Ya, kalau pengen Pak. lebih lengkap ya. Ya, Benar, itu jadi kajian satu kajian tersendiri kalau di mata kuliah Pak ya, satu pertemuan 3 SKS gitu. Nanti Bapak Ibu untuk lebih lanjutnya bisa dicek di bukunya Pak Rusman yaitu mungkin kurang lebih di bab apa istilah yang mirip ya Pak ya. Ada pendekatan, strategi, model, metode sampai dengan teknik iya dan taktik. di bab 3 Oke, kalau baik nggak salah. Bapak Ibu, sebelum ke penanya langsung, kita satu pertanyaan lagi yang ada di kolom chat. Saya bacakan ini dari Pak Ainur di Depok, Pak Rusman. Pertanyaannya Ya, ya. yaitu apa keuntungan dari perubahan cara pandang terhadap peserta didik dalam konteks pendidikan? Dan bagaimana perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mempengaruhi metode pengajaran di sekolah saat ini? Mangga Pak Rusman. Ya, Tadi Pak Rusman jadi menyampaikan ada shifting ya, paradigm, perubahan paradigma dari yang awalnya objek ya, jadi subjek. Nah, itu keuntungannya apa? Kemudian bagaimana perkembangan TI yang pesat mempengaruhi metode pengajaran di sekolah? Mangga Pak. ya. Ini ya tadi juga sudah dijawab oleh Ibu Dela. Jadi memang ada perubahan paradigma yang besar Bapak Ibu ya. Eh, kalau kita masih mendominasi guru, ya tadi Pak, ya saya mengumpamakan tuh Bapak ngasih ikan gitu ya. Jadi guru yang mendominasi dalam pembelajaran itu logikanya Bapak ngasih ikan. Jadi
Bapak juga kalau ngasihkan 3 ya dapatnya cuma 3 itu. Bapak terbatas kemampuannya. Ya. Kalau tidak buka-buka internet, buka jurnal, buka apa, paling dapatnya Bapak dari buku teks biasanya. Dari pemerintah kan ada buku teks. Dari buku teks disampaikan oleh Bapak langsung ke siswa, itu seperti ngasih ikan tadi. Ngasih 3 ya dapatnya 3. Gitu. Nah, kalau kita hijrah ke peserta didik yang lebih diutamakan sebagai subjek, ini saya umpamakan ngasih kail, pancing. Suruh mancing sendiri, dapatnya itu akan lebih banyak. Karena kalau zaman sekarang ya, anak zaman sekarang tuh dikasih tugas tuh, pengalaman saya, luar biasa dia berselancar di internet itu, luar biasa. Jadi dapatnya banyak itu. Yang tadi Bapak ngasih 3 ikan, kalau ngasih pancing, tadi dapatnya 3 kilo, 3 kintal, 3 ton gitu. Ya, jadi anak-anak dapat banyak gitu untuk bisa mengubah, mengembangkan potensi diri supaya jadi SDM unggul gitu. Keuntungannya di situ ya, diberi kesempatan yang leluasa untuk anak belajar secara mandiri ya, beri kesempatan yang luas untuk mempolisi kemampuan diri, dan itu jangan Bapak Ibu serba kayaknya anak nggak bisa. Nah itu Bapak Ibu ya. Saya lebih suka teori daya Pak, dengan teori tabula rasa. Ya, kalau yang sebelah kiri ini tabula rasa Pak. Jadi Bapak menganggap anak itu seperti botol kosong, tas putih, gimana guru yang mengisi, gimana guru yang mencoret-coret gitu. Jadi seakan-akan anak nggak punya kemampuan. Padahal saya lebih suka teori daya gitu. Teori daya itu anak punya potensi diri yang bisa dikembangkan. Sejak lahir anak punya potensi, Pak. Nggak mungkin anak seperti botol kosong. Kalau itu, pasti anak-anak nurut semua. Kenyataannya kan banyak kan tidak mau. Kamu jadi dokter yang nggak mau sama ekonomi. Berarti anak punya potensi kan? Gitu. Kata ibunya kamu jadi dosennya, jadi guru ya, ke nggak mau saya pengen ke Brawijaya ekonomi gitu, atau ke hukum gitu ya. Seterusnya itu mencirikan bahwa anak punya potensi diri. Nah, tugas guru kan tadi ya, seperti logo ini nih Bapak Ibu ya, Wuri Handayani atau Ing Arso Sung Tolodo, Ing Madyo Mangun Karso, Wuri Handayani ya. Itu tugas guru seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan menciptakan anak seperti Bapak Ibu, itu salah besar ya, salah besar itu. Ya. Kita memberi contoh, di tengah memprakarsai, di belakang memberikan motivasi, dorongan gitu supaya dia jadi dirinya sendiri yang luar biasa. Itulah SD unggul nanti ya. Jangan disuapi, kayaknya nggak bisa apa-apa gitu ya. Hanya nonton, hanya make saja. Saya kira itu ya manfaat dari kita mempersiapkan bahwa anak diberikan kesempatan yang luas untuk sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Dan mereka lebih luar biasa. Yang kedua, TIK nih Bapak Ibu ya. Saya kira ya TIK ini sudah jadi kebutuhan sekarang itu. Sekali. Nah, Bapak Ibu harus mengembangkan TIK tadi ya. Tadi yang saya putarkan cuma tadi nggak sempat yang untuk mahasiswa ya. Itu kan bagaimana TIK diintegrasi dalam perkuliahan. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan video, menggunakan podcast, menggunakan audiovisual, menggunakan CD interaktif atau CDE tadi, LMS, ya e-learning, atau apapun namanya gitu. Silakan Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya menyentuh yang audiovisual tadi, ya, yang tipe visual gitu. Karena mereka harus bisa melihat yang ada gambarnya, itu baru dia bisa mencerna, memahami. Tapi kalau diceramahkan, abstrak gitu ya, tidak bisa. Verbalistik gitu, seperti itu. Silakanlah ya. Bagi saya bahkan kalau di semakin rendah semakin wajib itu. Saya berani mengatakan kalau di SD jadi guru tuh wajib gitu pakai teknologi pendidikan, teknologi informasi, pakai media, pakai IT gitu. Supaya apa? Supaya konkret. Kalau diceramahkan kan abstrak. Sementara anak usia SD itu masih operasional konkret cara berpikirnya. Jadi dia baru bisa paham kalau melihat bendanya gitu. Makanya perlu media kan gitu ya. Seperti itu. Kalau dia pakai media, gurunya dia bisa paham. Harapannya kan bisa berubah dalam dirinya. Kalau abstrak tidak paham, dia tidak berubah dalam dirinya. Nah itu buat apa gitu? Ya, saya silakan itu. Saya saja yang ngajarin S2, S3 pakai media kok. Masa ngajar SD, SMP nggak pakai media? Ya silakan. Siapa yang profesional, siapa yang berkah gitu ya. Ngajarnya siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Seperti itu. Saya kira itu sudah jadi kebijakan juga dari Kemendikbudristek ya. Oh, itu baik di
ya perguruan tinggi maupun di sekolah itu guru harus mengintegrasikan IT, teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi sekarang Pak Menteri, Pak Nadiem itu kan orang teknologi informasi ya. Sekarang penataran guru aja kan platform mereka mengajar pakai IT semua, ya. Semua pakai teknologi informasi sehingga sama gitu ya, nggak seperti dulu terlalu banyak lompatan penataran. Sekarang mas sekali saja masuk ke platform mereka mengajar, semua guru bisa belajar yang sama dengan narasumber yang pertama gitu ya, seperti itu. Nah, mengajar silakan Bapak Ibu ya. Bagi saya yang Bapak Ibu kuasai silakan gunakan media teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran. Hasilnya sangat luar biasa, Pak. Ya kalau nggak percaya Bapak boleh datang ke prodi Ya. saya di TPN ya atau di S2 S3, itu banyak sekali ya tentang hasil riset penggunaan teknologi informasi ya. Bahkan saya ngajar di S2 kan ketika dalam pembelajaran. Jadi banyak juga ya S2 S3 tuh yang menggunakan teknologi informasi gitu ya. Kan disertasinya tuh IT ya. Saya punya banyak itu ya mahasiswa yang lulus S2 S3 mengembangkan Ya. mesin interaktif gitu seperti itu. Saya kira itu ya Pak ya. Jadi sekarang mah sudah tadi kan revolusi kelima kan mengintegrasikan komputer dan internet dalam kegiatan pembelajaran. Itu udah pakai web e-learning tuh sekarang malah udah di kebutuhan biasa, udah harus gitu ya. Kalau tidak nanti Bapak Ibu ketinggalan dong. Ya hati-hati nih ya. Udah sekarang kan udah nggak ada ASN lagi nih. Artinya guru sekarang kalau jelek ya nanti diganti oleh guru yang baik. Kalau kalah kita ya nanti dari luar negeri guru-gurunya ya seperti itu. Ya. Oke, segera itu Ibu Dela sementara. Terima kasih. Ya, mangga. Terima kasih, Pak. Ini menekankan lagi pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan ya, Bapak Ibu. Berhubung siswa yang kita ajar ini sekarang itu adalah digital native ya. Sementara mungkin kita ini adalah digital imigran. Oleh karena itu mungkin penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Sehingga kita tidak akan tergerus oleh zaman segitu. Oke, selanjutnya kita bergeser ke pertanyaan langsung ya Pak Rusmania. Di sini ada tiga. Mungkin saya mulai dari yang pertama tadi saya lihat, yaitu Pak Abdun Muhaimin. Mangga Pak Abdun bisa open mic untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Disilakan. Pak Abdun ada? Boleh saya dulu, Bu? Ya. Mangga, Baik, silakan Pak Samsul terima Abdun. Fala. kasih. Ya, terima kasih sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan, hal apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menentukan model pembelajaran dan media pembelajaran? Sekian, terima kasih. Saya langsung, Oke, Bu. terima kasih Pak Abdun. Silakan Pak Rusman langsung. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan hal Jadi ini hal dan yang perlu dipertimbangkan. iya, Oh, untuk satu lagi dari Pak Samsul Falah tadi ini. iya. Oke. Silakan Pak Samsul. Oke, matur suwun atas kesempatannya. Saya kebetulan ini dalam rangka penelitian Prof. Pak Doktor tentang apa kegelisahan saya tentang pembelajaran-pembelajaran yang ada di madrasah aliyah negeri dan madrasah swasta tentang pembelajaran fikih. Uh, Kegelisahan saya tentang pembelajaran fikih ini banyak beberapa orang atau guru yang masih menggunakan apa metode konvensional sehingga saya lagi mencoba mengembangkan atau apa itu namanya Prof ya kalau kemudian ini saya sebut sebagai apa mengkombinasikan antara dua model pembelajaran. Yang pertama model pembelajaran core, connecting, organizing, reflecting, dan extending. Satunya kemudian karena kegelisahan saya bahwa core ini hanya pemahaman teks atau kognitif, maka untuk memunculkan kecerdasan afektif dan psikomotoriknya saya tambahkan atau kombinasikan dengan pembelajaran project learning atau BJPL. Lah, pertanyaan saya ini soal apa nanti mudah-mudahan bisa tembus di Sinta 2, Prof. Ini bagian dari apa target tulisan saya di apa namanya di jurnal. Kebetulan saya juga lagi S3 di UIN Wali Songo bahwa
kombinasi pembelajaran, dua pembelajaran ini, apakah kemudian ketika saya menemukan kombinasi ini, dua dua model pembelajaran yaitu core dengan project learning ini bisa saya pakai sebagai model pembelajaran yang kemudian bisa saya gunakan untuk kerja praksis atau kerja guru. Karena ini saya sudah proses, Prof, dan prosesnya saya sudah menemukan beberapa uji hipotesa saya bahwa ada keterpengaruhan antara model yang saya buat atau model yang saya komunikasikan antara model core connecting, organizing, reflecting, extending dengan project learning ini memotivasi dan hasil belajarnya cukup cukup bagus. Saya juga lagi nguji soal independensi belajarnya, apakah ini cocok dengan siswa yang independensi belajarnya tinggi atau enggak. Nah, pertanyaan saya mohon masukan, Prof, ini soal penelitian saya tentang mengcombine atau memadukan. Tadi Prof bilang ada 3 boleh model pembelajaran. Tapi yang saya temukan di dalam ketika kita mengkombinasi 3 model pembelajaran itu untuk melaksanakannya itu lumayan waktunya susah, Prof. Lumayan waktunya itu agak sedikit memerlukan waktu lama. Nah, ini bagaimana baiknya untuk kemudian kita mengkombinasikan dua model pembelajaran sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan ini menjadi hasil yang baik, Prof. Itu saja, mudah-mudahan Oke, ini menjadi ya, satu kajian kepakaran saya terhadap Pak Dr. Parman untuk penelitian saya. Terima kasih. ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsul untuk pertanyaannya. Jadi ini langsung dari dua penanya ya Pak Rusman. Yang pertama terkait dengan yang hal-hal yang harus dipertimbangkan itu dari Pak Abdul. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apakah bisa ya untuk mengkombinasikan dua model ya menjadi satu untuk tujuan tertentu seperti itu Pak Rusman. Tadi dua model yang dimention oleh Pak Samsul itu terkait dengan core dan juga dicoba dikombinkan dengan project based learning seperti itu Pak Rusman. Mangga Pak Rusman disilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali nih. Yang pertama dari Pak Abdul ya, Muhammad terkait dengan timbangan. Ini sebenarnya tadi ada Pak PPT-nya, cuma karena waktunya mepet tadi ya saya cuma dilompat-lompat aja ya. Sebenarnya ini Pak, ya, ini faktor yang perlu dipertimbangkan tuh ini ya. Nah ini, jadi kalau kita mau menerapkan model, pertama ya tadi lihat tujuannya. Ya. Tujuannya CP-nya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ya lihat learning outcome-nya lah ya CP-nya. Kalau dulu ya tujuannya ya KI1, KI2, KI3, KI4 atau sebelumnya ya ada kognitif, fetish motor itu kita tujuannya disasar yang mana gitu. Dianalisis Pak ya. Oh itu panjang itu. Ya kognitif kan ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Afektif juga ada A1, A2. Nah itu dari kita lihat tujuan itu yang kita capai yang mana. Nah nanti kita yang mana nih model yang cocoknya gitu ya. Dari sekian model yang Bapak Ibu akan dijadikan hipotesis untuk penerapan model gitu ya. Itu dari tujuan yang kedua tadi ya materinya, bahannya. Materinya itu apa gitu. Nah, ada materi itu ada fakta, konsep, prinsip, generalisasi itu yang pas modelnya apa nih gitu ya. Bapak silakan jangan menganalisis. Bapak yang tahu persis. Nah, kedua, yang ketiga tadi peserta didiknya itu siapa. Jadi saya udah mencontohkan kan model berbasis komputer bagus, tapi kalau kelas 1 SD apakah bagus? Nah, nanti jangan-jangan tidak bagus karena dia tidak ngerti komputer, belum mahir komputer, belum familiar dan segala macam. Artinya itu harus dipertimbangkan, nah, termasuk efisiensi dan efektivitas. Artinya waktu, Pak. Ya. Jadi kalau waktunya pendek, apakah cocok dengan kooperatif? Misalnya. Kalau kooperatif harusnya panjang kan, karena ada macam pemecahan masalah. P5 itu kan perlu waktu yang panjang gitu ya. Itu dari segi efektivitas dan efisiensi. Seterusnya ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah ada tapi tadi memang saya lompat saja karena waktunya tadi 10 menit lagi kata moderator jadi nggak saya jelaskan lebih detail tadi ya. Oke itu yang pertama jawaban sementara. Yang kedua tadi dari Pak Samsul ya. Pak Samsul ini pertanyaan S3 ini. Bagus sekali ya. Silakan ya Pak ya. Jadi
memang di dalam riset S3 itu kan ada satu syarat Pak, namanya novelty ya Pak ya. Novelty itu unsur kebaruan Pak. Jadi Pak Samsul itu belum bisa jadi dokter, belum bisa ujian tahap 1, ya kalau belum menemukan novelty dari riset yang dilakukan ya gitu. Nah biasanya Pak Samsul ya kita itu boleh mengcombine mau 1, mau 2, mau 3 juga silakan aja. Ya itu namanya pengembangan model Pak ya. Jadi Bapak silakan nanti pengembangan model. Itu kan ada 3 tahapan ya Pak ya. Yang pertama itu ada namanya model awal, Pak. Itu yang tadi Pak Samsul ingin mengcombine, tampilkan ini loh model awal saya. Ada model core dan model ini atau model apa gitu silakan. Itu model awal ya, Pak ya. Nanti Bapak baru kembangkan menjadi model hipotetik ya. Yang sudah Bapak atik itu modelnya itu ya. Yang sudah Bapak kembangkan, mungkin disesuaikan dengan di Kemenag gitu ya. Madrasah itu silakan. Nanti ada model kedua namanya model hipotetik. Jadi pertama model awal tuh model aslinya yang akan Bapak combine itu yang akan Bapak kembangkan, yang akan diintegrasikan menjadi satu. Itu pun nanti macam-macam Pak pola integrasinya itu Pak ya. Model itu ada yang macam-macam lah itu. Ya ada inter, trans dan multidisiplin itu ya kata Susan Drake gitu ya. Nanti Bapak mau pakai combine yang mana gitu ya. Atau kalau dari Pogarty kan ada 10 itu Pak ya model penggabungan atau pengintegrasian itu nanti Bapak juga bisa melihat. Artinya pengintegrasian dari segi apanya gitu. Itu nanti masuk ke model hipotetik Pak. Setelah Bapak utak-atik itu dengan Susan Drake misalnya tadi intertra dan multidisiplin 2 model ini dikembangkan untuk mata kuliah mata pelajaran apa di madrasah gitu ya dan seterusnya itu nanti Pak itu lebih panjang sebenarnya kalau dijelaskan itu ya. Nah Bapak setelah model hipotetik sudah, nah Bapak masuk model akhir namanya model final. Itulah yang nanti muncul novelty-nya Pak Samsul ya. Dan Siap. itu produk Pak Samsul. Namanya model apa gitu. Di combine tadi itu yang sudah tadi ya di model hipotetika yang sudah eh, diolah lah ya di combine, diintegrasikan, di segala macam kan. Nah, baru muncul terakhir itu model final. Itulah produk dari Pak Samsul mengembangkan Siap, Bro. model yang dikembangkan. Namanya itu novelty, Pak. Itu sudah ditanya, Pak, di ujian sidang promosi dokter itu. Mana Siap, Bro. novelty-nya, gitu ya. Mana unsur kebaruan dari yang Bapak kembangkan. Nah, namanya nanti Bapak silakan, Pak. Mau model Samsul juga boleh. Gitu. Nggak. Siap, Ya, Bro. boleh, Pak. Ketiga, sudah boleh, Pak. Pak Siap, sudah Bro. nanti kan ada uji coba terbatas lebih luas gitu kan jadi boleh memakai nama model Bapak sendiri gitu ya model Samsul itu boleh seperti itu ya tapi Bapak melalui boleh proses satu tadi kali yang lagi, panjang. Bapak. Boleh Mana Pak Samsul? satu kali lagi boleh, Pak. Silakan silakan. Saya kan ke project learning ya, Pak. Project learning saya itu saya terjemahkan, saya membuat peragaan atau visualisasi praktek misalnya udhiyah berkorban atau nikah. Itu siswanya suruh khidbah bagaimana apa mempraktekkan cara menjadi wali, kemudian menjadi pengantin dan sebagainya. Itu saya praktekkan dan saya suruh untuk membuat project video, Bapak. Nah, video ini saya namakan sebagai tambahan yaitu project learning itu, Pak. Kira-kira bisa mboten, Pak, niku, Pak, yang kayak gitu. Ketika Bisa saya Bapak silakan suruh, iya, ya yang penting kan ada tadi Pak ada novelty-nya itu kan nggih, produk siap. nanti video kan gitu ya Iya, jadi Bapak video silakan itu. mau dikembangkan apa gitu. Tuh, Nggih, silakan siap, Pak, siap. boleh Pak ya, seperti itu. Tapi nanti kan Nggih, diuji cobakan dulu terbatas, baru nggih. lebih luas gitu. Di revisi, nah baru Bapak nanti jadi produk yang sudah final dan tinggal didiseminasikan ya Pak ya, disebarluaskan. Saya kira itu Pak Samsul. Nggih, Makasih. matur suwun. Nggih, Oke. Iya anu sama-sama. uji pakaran, Pak Samsul. kepakaran nggih, matur suwun. Iya, betul. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Rusman untuk jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan. Bapak Ibu, berhubung sudah jam 11.52 untuk sesi tanya jawab, mohon maaf, ini kita harus tutup ya. Untuk pertanyaan yang belum terakomodasi, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi mungkin melalui bukunya Pak Rusman atau sesi-sesi lain yang mungkin nanti diadakan oleh penerbit Raja Grafindo Persada. Oke, baik Bapak Ibu, demikian sesi tanya jawab kita untuk webinar pada hari ini. Kurang lebih tadi apa yang disampaikan
oleh Pak Rusman bisa kita rangkum. Yang pertama tentunya ini yang tadi Pak Rusman tekankan ya, sebagai seorang pendidik ataupun calon pendidik ataupun orang yang melakukan atau concern di bidang pendidikan, kita itu harus memahami yang namanya metodologi pembelajaran. Nah, salah satu bentuk pemahaman kita mengenai metodologi pembelajaran ini adalah dilakukan dengan pemahaman kita atau kemampuan kita untuk menerjemahkan pembelajaran itu melalui pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran yang mana model, metode, dan pembelajaran ini adalah bentuk-bentuk yang bisa kita pilih yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau sekarang mulai dari shifting adanya paradigma dalam konteks pembelajaran, peserta didik itu bukan lagi sebagai objek, tapi sudah sebagai subjek yang mana kebutuhan dan juga minat belajarnya itu harus dipenuhi. Salah satunya bisa kita gunakan yaitu model-model pembelajaran. Yang kalau Bapak Ibu mau lihat apa saja pilihan yang bisa kita pilih ya untuk menyelenggarakan pembelajaran, itu bisa kita baca dari buku Pak Rusman yang berjudul model-model pembelajaran yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Dan selain itu Bapak Ibu tadi juga ditekankan karena kita sekarang ini hidup di digital age ya, siswa yang kita didik, mahasiswa yang kita didik, ataupun bentuk pendidikan yang kita mau bentuk di kemudian hari itu sudah ada di zamannya digital native ya, di zaman teknologi yang ibarat kata apabila kita tidak mampu mengintegrasikan teknologi itu mungkin peran kita itu akan tergerus oleh zaman. Satu, Bapak Ibu yang harus kita pahami ya, eh, teknologi itu bukan menggantikan manusia, ya. Tapi manusia yang tidak bisa mengintegrasikan dan juga memanfaatkan teknologi, itulah yang akan digantikan oleh manusia-manusia yang bisa menggunakan atau mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama dalam konteks kalau kita di dunia pendidikan, yaitu dalam konteks bagaimana kita menyelenggarakan pembelajaran dan juga mengelola pendidikan, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ke sesi penutup, di sini ada door prize ya dari PT Raja Grafindo Persada untuk Bapak Ibu semua. Untuk pembagian door prize ini Pak Khairul Bakri saya kembalikan ke MC atau bagaimana? Atau Pak Ahmad? Bisa dipilih langsung Bu untuk 3 penanya terbaik Bu. Oke, betul ya. Oke, baik saya langsung saja ya. Yang pertama dari ini kita pilih 3 ya, 3 penanya terbaik. Yang pertama tadi tentu dari ini subjektif saya ya Bapak Ibu ya. Dari penanya terakhir kita tadi ya, yaitu dari Pak Samsul Falah ya, terkait dengan bagaimana kalau saya mengintegrasikan core dengan project based learning sehingga menghasilkan satu model pembelajaran baru ya, yang mana ini menjadi salah satu tantangan apabila kita studi S3 itu menghasilkan novelty. Pak Samsul Falah, Bapak dapat door prize nanti dari PT Raja Grafindo Persada ya, karena sudah mengajukan pertanyaan seperti itu. Terima kasih Bu, terima kasih sekali. Ini saya sudah dapat kesempatan Aha. pakar untuk penelitian saya dan terima kasih Pak Rusman dan terima Ya, kasih mangga. Nanti Reza. silakan Mudah-mudahan saya Pak bisa Samsul nyetak bisa buku di sana. dihubungi. Aha. Oke, Nah, siap. nanti bisa hubungi nomor yang tertera di kolom chat ya Pak ya. Mohon Oke, dicek siap, kolom siap. chatnya ada nomor yang bisa dihubungi untuk nanti penyerahan door prize dari PT Raja Grafindo Persada. Untuk yang kedua, ini akan ada 3 ya tadi saya sebutkan. Untuk yang kedua yaitu tadi dari sebentar saya manjat chat dulu Bapak Ibu ya. Dari Bapak Pak Ainur dari Depok ya. Ini tadi ada 2 ya mengenai perubahan cara pandang dan juga bagaimana perkembangan teknologi ini atau TI ini mempengaruhi metode pengajaran. Pak Ainur masih ada? Saya cek terlebih dahulu. Oh, masih ada Pak Ainur. Bisa open mic Pak Ainur? Ya, Iya, Pak Ainur, benar. Alhamdulillah dapat door prize nanti dari PT Raja Grafindo Persada ya. Silahkan nanti hubungi nomor yang tertera di kolom chat ya, Pak. Jangan Iya, Bu. lupa. Oke, satu lagi yaitu eh, berhubung tadi. Nah, ini dari Bapak SMA Muhammadiyah. Pertanyaan pertama kita. SMA Muhammadiyah Jarai. Ada Pak SMA Muhammadiyah Jarai, tapi ini sepertinya nama institusi ya, bukan nama asli ini. Dia. Saya cek terlebih dahulu, masih ada tidak orangnya. Dari SMA. Oh, sudah tidak ada, berarti kita alihkan ke yang Ganti, lain ganti ya. ya. Karena yang bersangkutan sudah tidak ada. Kita geser ke yang lain tadi itu ada. Ini sebenarnya sama ini pertanyaannya. Jadi saya bingung untuk memilih satu lagi.
Karena tadi kurang lebih sama ya. Oke, kita berikan kepada Pak ini saja sebagai penanya yang lebih awal ya, yaitu Pak Hodiana Nababan. Masih ada Pak Hodiana? Kita cek dulu ya. Kalau tidak ada berarti kita lempar. Oh, masih ada. Pak Hodiana ada? Masih Bu, masih stay di sini Bu. Oh, Ibu, maaf. Saya pikirin Bapak-bapak. Bu Hodiana, Ya, selamat ya, Ibu ya mendapatkan terima door kasih. prize dari PT Raja Grafindo Persada ya. Nanti silakan Ibu bisa WhatsApp ya ke nomor yang tertera di kolom chat untuk tindak lanjut dari door prize yang akan diberikan. Oke, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah itu tadi pemenang door prize pada webinar kita pada hari ini. Ya, silahkan menghubungi nomor yang tertera pada kolom chat. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut ya terkait dengan buku ini yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada dengan judul Model-Model Pembelajaran, Bapak Ibu bisa kalau mau bertanya lebih lanjut kepada si pakarnya ya model-model pembelajaran silakan dihubungi Pak Dr. Rusman MPD pada nomor berikut dan juga alamat email berikut. Insya Allah beliau akan responsif baik untuk kebutuhan penelitian ataupun kebutuhan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian untuk sesi tanya jawab kita pada hari ini dan juga sesi penyerahan door prize pada webinar kita pada hari ini. Terima kasih Pak Rusman untuk semua informasi, pengetahuan baru dan juga ilmu yang sudah di-share kepada kami semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini menjadi amal jariah tersendiri untuk Bapak dan juga buku dari Pak Rusman nanti biar bisa dibaca oleh orang banyak ya menjadi amal jariah yang akan terus mengalir ke Bapak untuk ilmu-ilmu yang disajikan baik melalui webinar dan juga buku-buku yang Bapak terbitkan. Bapak Ibu, selain buku model-model pembelajaran, sejatinya Pak Rusman juga menerbitkan banyak buku lainnya ya, ada 10 tadi yang nanti bisa Bapak Ibu baca untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembelajaran. Salah satunya itu ada yang namanya pembelajaran tematik, pembelajaran berbasis TIK. Itu nanti Bapak Ibu bisa cek di PT Raja Grafindo Persada terkait dengan apa-apa saja yang diterbitkan antara kerjasama Pak Rusman dengan PT Raja Grafindo Persada. Jadi ada 10 ya Bapak Ibu ya untuk memfasilitasi kita mengenai pembelajaran dan juga pendidikan sehingga nanti kita bisa menyajikan pembelajaran yang lebih inovatif, kemudian pembelajaran yang lebih menempatkan peserta didik sebagai pusat perhatian kita sehingga peserta didik itu bisa mengoptimalkan semua potensi mereka dan mereka bisa mengaktualisasikan diri sehingga nanti ke depannya ya karena peserta didik yang kita didik inilah yang akan membangun ya peradaban kita ke depannya sehingga mereka nanti bisa sebagai pemain bukan lagi penonton sehingga nanti Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud dengan ilmu-ilmu ataupun bagaimana kita membentuk mereka sehingga nanti mereka bisa membangun peradaban masa depan sebagaimana mestinya sehingga kita bisa menjadi negara yang unggul, negara yang maju dan juga negara yang bukan hanya sebagai penonton tapi juga negara yang bisa sebagai SDM itu sebagai pemain di negeri sendiri. Seperti itu. Akhir kata, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk atensinya. Sebelum kita masuk saya kembalikan kepada MC, saya sebagai moderator di sini, Dela Amelia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu dan juga interaktivitas baik di kolom chat dan juga pertanyaan langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Khairul Bakri. Mangga dipersilakan, Pak. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dela sudah membawa acara kita pada penghujung acara di kelas ini. Untuk teman-teman, sebelum kami tutup sebelumnya, untuk dihimbau menghidupkan kamera terlebih dahulu karena kita akan masuk ke sesi foto terlebih dahulu ya Bu ya, Pak. Ya, Ya, mangga Bapak Ibu dibuka dulu kameranya. Kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Maka kita tunggu instruksi dari Pak Khairul ya. Oh, itu tali, itu tali. Di sana tali. Di ruang guru, di ruang guru. Oke, baik. Terima kasih Bu semua Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Rusman MPD dan Ibu Dela Amelia MPD. Selanjutnya kita tiba di penghujung kelas. Semoga apa yang telah disampaikan
tadi dapat kita aplikasikan menuju pencapaian yang luar biasa. Dan semoga juga kita selalu bisa menjadi pribadi yang khairun nasi anfa'uhum linnas. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya warahmatullahi yang Mati wabarakatuh. semuanya. Terima kasih udah lama Bapak kasih ya. Ibu. Mati semuanya. Selamat. Mhm. Terima kasih. Terima Terima kasih Sama-sama Prof, Pak semuanya. Rusman, terima kasih, Sama-sama. terima kasih kasih Pak semuanya. Lukman. Terima kasih Raja Monggo. Grafindo. Ibu Akhirnya saya Dela, bisa Pak Rusman, terima sharing kasih. dengan pakar-pakarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Agil. Cari buku kuliah yang lengkap? Buku bajakan? No. Ahela. Koleksi lengkap terbitan Raja Wali Pers. Hanya di toko Gramedia. Orisinal bukunya, nyaman tempatnya. Nikmati belanja buku kekinian. Mudah, Anda dapat belanja buku dari rumah. Murah, selama tahun ajaran mahasiswa dapatkan diskon berlimpah. Berkah, Anda pasti mendapatkan buku original, bukan buku bajakan sampah. Silakan klik Linktree Raja Grafindo. Layanan pustaka terintegrasi dari penerbit PT Raja Grafindo Persada. Anda dapat belanja beragam buku berkualitas cukup dari genggaman tangan Anda.